Disiarkan langsung dari Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Ini dia, nonton siaran Edgar Mana. Nonton siaran Edgar Mana live show. Luar biasa. Sore hari ini David Da Silva sudah hadir. Da Silva bukan bang. Kelah menjadi DDS. Cik aing ke DDS. Benar. David Da Silva. Gue udah lama banget pengen ngobrol sama Boa Salosa. Jal, ini manggilnya naon ayeuna? Jal. Ijal. Ijal aja. Mike nak. Ijal aja. Ijal aja. Ijal aja. Iya. Ijal aja. Jal. Sehat ya? Alhamdulillah saya. Iya tuh jadwal tuh karek ketemu ayeuna. Alhamdulillah panjang umur akhirnya Panjang ketemu umur ya. ya. Saya nontonin konten-konten di Jua. Sempat lewat di Explore. Dan bisa ngobrol bahasa Sunda cekeran. Bener asli. Malu ya jangan diceritain. Kaget tuh. Saya eraan orang. Ya gerak-geraknya juga si Isan ya. Bener. Isan saha Isan? Aya teman gitu. Teman. Hampura guys, hampura. Emang on air satu. Ya meskipun orang di TikTok. Punten euy. Enya, karena nah etana ada di aing gitu. Aing mah terkenal lah gitu. Tadi briefing hampura. Tadi briefing hampura. Kumaha. Jadi akhirnya ketemu nih karena udah sering banget udah diajakin lamanya di kapan tahun lalu gitu. Iya. Ketemu sama Kang Iqbal waktu itu. Ya. Pernah seacara. Ayo tuh main ke Ardan. Iya, ayo dikontak dari kemarin tuh. Ayo Jal kesini, ayo Jal. Bentrok wae euy. Sibuk wae dong. Euy sebagai bro. Bukan sibuk kuliah. Oh, sibuk kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah? Itenas ya? Itenas. Udah. Aing semester tua jangan dibahas era. Jurusan apa? Kang, itu Kang Iqbal. Hai Kang. Ya si Iqbal tuh ya. Ya si Iqbal. Jurusan naon di Itenas? Tata kota planologi. Ngeri. Perencanaan wilayah kota. Jadi naon? Kena topografinya. Gubernur. Oh nya? Iya. Karena penentu kebijakan nanti kalau sudah lulus. Ciga ini Mang Ridwan Kamil. Oh, oke. Oh kayak Mang gitu. Ridwan Kamil, Mamang. Wah, luar biasa. Hebat. Si kenal banget tuh. Akrab. Mama, Satu kosan sama Kang Emil. tahu atuh cerita dah. Tahu yang jadi gubernur. Iya, tahu cerita itu. Iya, jadi pemimpin. Iya, benar. Oke. Tunggu dulu Dim. Tadi saya nontonin ini apa? Apa tuh? Lihat lu kan konten-konten ya kan, iya. Pace gitu kan. Iya. Terus udah gitu kayak ada yang lagi stand up ya kan. Ini saya nyiapin punchline 3. Oh iya. 3, 2, nah satu lagi nih. Satu lagi mana nih? Kok kagak ada gue lihat-lihat. Iya. Jadi punchline-nya ya. Jadi saya nyiapin materi stand up. Saya stand up kebetulan lagi kompetisi waktu itu. Iya. Itu kompetisi terus saya bingung nih. Udah nulis setup, punchline-nya tuh saya bingung karena saya kalau bikin materi punchline itu saya ini apa Bikin dibikin beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan. Terus habis bikin setup itu mau bikin lanjutannya lagi mentok. Ya udah, orang kasih pilihan aja. Setupnya masih diulang tapi punchline-nya yang pilihan-pilihan tadi. Itu dia, Pak. Aduh lucu banget. Iya. Lucu pisan. Itu orang bikin ini materi tuh orang bilang orang tuh muslim tapi orang kesel sama orang-orang yang sering menilai agama orang tuh cuman dari covernya. Iya. Karena orang sudah muslim dari dulu. Oke. Gara-gara penampilan orang kayak begini, orang sering dikira nah di sini saya siapin 3 punchline. Iya, Dia bilang gitu lah. Iya. Dikira apa gitu ya. Saya siapin 3 punchline nih. Kita coba satu-satu ya. Iya, benar. Itu jadi setupnya terus ya. Kayak gitu ya. Permainan itunya. Iya. Di ciri khasnya ya. Kita coba satu ya punchline pertama ya. Gara-gara penampilan orang kayak begini, orang sering dikira coklatos. Gong pisan. Eta gong pisan. Gitu. Kalau kan kemarin orang di warung enggak penting-penting.
Aduh, sisa 500 apa ya? Coklatos. Kemarin. Aduh, iya apa coklatos? Kabayang teh, sisa 500 meli ijal we. Kembaliannya ijal we. Aduh. Nah ini stand up akhirnya ketertarikan pada stand up itu gara-gara apa? Apa ngelihat orang tuh, iya sih, gara-gara atau punya bakat nih? Atau emang di tongkrongan tuh jadi tipe yang rame tuh ya gini? Oh enggak, di tongkrongan saya jadi Jagger. Lebih cocok sih aja. Iya, 2000 teuing kumaha kudu jadi senior. Komun biasa komun. Ya 2000 kumaha caritaan pokoknya kudu jadi nasi padang. Bener, eta pisan. Kudu jadi nasi padang. Terus jika kamu tuh mau ngobrol tuh serem, Ya. gitunya kayak Sangar aja. Coba muka kayak, gue usah pakai kacamata, coba buka kalau kacamata. Tuh kan, Sangarnya. Siap bertempur gitu kan. Kayak Orang pas ngaca juga orang sieun. Cie serangan ngaca sieun komo batur. Gitu. Pas ningali ke kamera, ih. Naon ieu hideung. Kere guys. Kamu hari ke diri serangan tadi ketertarikan stand up komedi ya. Oh iya, itu awalnya dari kakak. Oh, jadi kakak kan kebetulan saya tuh di Makassar, tinggal tuh di Makassar. Di Bandung, tapi rumah kebetulan di Makassar. Oh, jadi kalau kuliah pulang pergi Makassar pulang Bandung. ke Makassar, bukan ke Bandung. Jauh bisa. Kuliah di tenis setiap hari pulang pergi capek. 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 Orang tinggal di Makassar, jadi pas lagi liburan, COVID waktu itu. Oh, oke. Nggak ada kegiatan di rumah terus, kata kakak teh, daripada kamu di rumah aja nggak ada ngapa-ngapain nih, mending ikutan kayak begini nih katanya. Oh. Kakak orang tuh habis nonton temennya habis nonton stand up terus nge-storyin. Oh, iya. Terus bilang aja sok ikut weh ginian daripada diem di rumah. Coba aja ikut open mic. Pas pertama open mic, aduh. Ya, lucu gitu ya. Lucu gitu ya. Pecah gitu. Pecah. Cah gitu ya. Terus dari situ keterusan dari situ, weh. anak-anak komunitas bilang udah daripada ini mah ikut gabung ke komunitas aja. Langsung gabung ke komunitas Makassar. Oh. Mulai dari situ stand up dari belajar tuh setup punchline. Berarti awalnya emang gak punya basic dulu teh. Belum ada. Terus bikin materi tuh kayak kan ada teknik-tekniknya ya. Iya. Nah, belum ada teknik itu. Pertama kali open mic tuh searching dulu tekniknya atau Sempat nonton dulu. Oh, nonton dulu. Nonton dulu, terus nggak ada bayangan bakal ada ngebom, ada nggak lucunya itu nggak ada kepikiran. Pede aja sama materi yang punya saya gitu. Ya udah dibawain. Pas dibawain lucu ternyata. Itu di mana waktu itu Di Makassar. Di Makassar. Asli tuh orang mana? Papua. Tapi tinggal di Makassar. Tinggal di Makassar, SD lulus sampai di Makassar. Lulus sampai di Makassar, SMP di Bandung. SMP di Bandung. Di Bandung di Gerlong. Oke. Galpoe. Ya, ngelewatan itu. Dulu masih jalurnya 2 jalur tuh. Oh iya. SMA di Subang. Oh di Sekarang Subang. kuliah di Tenas ya. Wah, pindah-pindah terus ya. Berarti memang pada akhirnya bahasa Sunda teh lancar gara-gara dari SMP di Bandung. Iya, sama mainnya teh sama teman-teman di sini. Barudak. Enggak main sama, maksudnya enggak. Iya dari SMP tuh nggak main sama teman-teman yang dari timur lagi. Oh, baru join we gitu ya. Iya, join aja sama teman-teman sini. Oh, jadi lancar bahasa Sundanya. Alhamdulillah. Rek cabut teh gini kayak tengah hargaan barudak gitu. Geus apal teh baheula. Bener. Mana kenal melongkeun wae asa polontong. Parenges ya, parenges. Oh, legek gitu. Calutang. Calutang. Siapa salah? Eta ieu cuma cewek naon eta lege kitu jelema teh kadieu mana terus manggilna wah geus kacau. Naon melongkeun wae asa nurus tunjung diantep teh nurus tunjung geuning. Lege kitu ditinggal itu. Itu lo bacain bacol lah anjing. Gitu. Langsung gelut. Gitu ya. Oh itu. Jika preman pisan. Aduh, punten guys nya euy. Eta atuh dia rada dijaga babang geus teh. Ujungna. Kami da eta teh emang ini ya naturalnya ya. Kata serapan ya guys ya. Hampura guys. Tapi mau diolah teh teu tiasa tapi
Oke, kita jaga lagi ya. Ya. Oke. Aing tadi ngomongnya Aing. Aing, nyamang Aing kan. Aing, Nah, ini pada akhirnya rame berarti setelah stand up jadi viral. Iya, Wow, stand up, terus semua. Habis stand up bikin konten di Bandung. Nah, itu baru dia mulai tuh. rame tuh. Gong pisan itu. Gong pisan, iya. Terus ya udah sekarang tapi masih kuliah. Masih kuliah ya, itu sekarang ya. lagi kuliah. Iya. Ikutan suci nggak sih lo teh? Belum. Belum ya, belum pernah. Tapi stand up di komunitas berarti. Iya. Di stand up komunitas. Ya, kemarin sih sempat ikut kayak audisi gitu yang itu materi itu yang itu. Oh yang gitu, ya, pakai materi itu. pakai materi itu di ada kompetisi. Oke. Waktu itu kayaknya teman-teman dari Ardan juga yang buat deh. Iya ya, orang teh sebenarnya lain sucinya. Iya, komik 8. Komik Kan- 8. kan, Iya. Teman-teman Ardan yang buat. Iya, komik saya, 8, heeh. Saya tembus karena teman-teman dari Ardan. Wah, orang dalam di jalur. Enggak, maksudnya teh dibantuin buat daftar. Karena pendaftarannya itu harus di teman-teman Ardan. Iya, komik 8 ya. Waktu itu ya? Waktu zaman komik 8 ya. Iya. Komik 8. Iya. Komik 8. Eta di mana di hotelnya? Di UPI. UPI. Oh, Di UPI, bener di di UPI, UPI. di Iya. UPI. Iya, benar. Kalau ikutan di situ. Ikutan di situ. Oke. Saya telat dateng, terus teman-teman bilang udah ikutan daftar aja. Nyesek dibantuin. Dibantuin, boleh nggak apa-apa daftar aja ya. Udah ayo bantu daftar, dibantuin. Terus daftar kan tetap walaupun dibantuin kan tetap juri yang ngeinin kan. Iya. Waktu itu jurinya itu Pak Ajis Doa Ibu, ketua presiden Stand Up Indo, sama Pak Dendro. Oh, oke, waktu itu. Iya, stand up. Oke, kamu lulus dapat tiket gitu. Alhamdulillah. Iya, Rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Sekarang lu tahu tahun berapa itu? Berarti Itu baru tahun kemarin. iya ya 2002 24 akhir. Iya 24 November apa? Iya yang di UPI ya gue Iya, ingat iya. banget. Dan akhirnya sekarang mungkin akan terbuka jalan-jalannya. Widih, mantap. Amin. Udah bolak-balik Jakarta terus sekarang. Bro. Iya, Pak. Waduh. Susah ketemu jadwalnya. Tanya dulu dong buat apa? Iya. Pastikan kerjaan ya kan. Semoga ya. Iya. Ketemu orang di sana. Waduh. Ketemu orang. Debt collector. Itu kerjaannya. Bang keliling, Pak. Iya. Ke motor nih, ngalian motor deh gini. Tapi selain maksudnya kerja gitu ya, selingan di tengah-tengah kuliah juga gitu ya. Hobi lain ada nggak nih misalnya yang aduh lagi suka ini, cupang misalkan cupang ya. Enggak, beneran ini lagi suka mancing demi Allah. Oh iya, Mancing? Mancing. Tuh, lagi keur usum eta mancing. Orang teh ngajakan pisan mancing. Kemarin orang dari Subang habis mancing kemarin pisan. Kemarin pisan. Kemarin Itu seru. seharian, Itu kan hari Minggu. mancing teh gabutnya gitu kan. Iya ngelempar. Tapi Seru boy guys. Oh iya? self release Seru. ya, self release ya Seru. eta teh we Tapi ngeunaheun. stres juga kalau nungguin ikan nggak dapet mah. Ya makanya digedor heula ti peuting. Urang geus rek mancing. Kalaluan daratangnya. Siap bos, tadi bere heula selauk teh dahareun peutingna. Ke pas mancing teh, bro. Oh sieun ya ieu kalaluan. Aya tandaan gitu ya. Kailnya teh ada barudak tanda. ieu barudak bantuan lah urang mancing. Ya, orang sampai berjam-jam gitu Pak mancing ya kan. Oh, iya. Iya. Iya, tapi seru. Ikan mas kan pasti ya dapatnya. Ikan mas, mujair, mujair, nila. tuh, nila tuh itu. Nah, nila nu paling Kemarin hese dapet sih. gede. Kemarin Nila dapet gede. Oh kemarin sempat putus tuh ini kailnya. Ikan gara-gara? ini barakuda. bukan. Naon? Yang Salamander. ada mancungnya. Bukan. Ini Ayo piranha, sedikit lagi, piranha. sedikit lagi. Analit bulaga. Analit bulaga. Ikan yang ada apanya? Ininya. Hidungnya. Bukan. Ininya. Ada telinganya, ada apa? Ini Itu giginya. naon harimau, harimau. Gigi. Oh, gigi. piranha. Di bawahnya. Di bawahnya piranha. Piranha. Bawal. bener. Oh, bawah. Bawah sudah piranha sih Iya, memang iya, bentuk nanya. Ikan bawal. Oh. Dapat cuman putus. Aduh. Digigit. Oh, memang dia. Aduh, itu ya. kudu stainless atunya sama Pak. Iya, ke bawah mah emang kudu rada di silent ya. Jadi ente bawal. teh. Bawel, Pak. Bawel. Oh, harusnya main begitu ya. Main begitu, Pak. Oke. Karena dia tadi pas datang teh orang pengen jadi penyiar kata itu. Oh iya? Iya, beneran. Ayo we urang mah mun kosong mah nyarek unggal sore di dia tuh bareng tiluan sore kikiran. Santai, sob. Kalau bener mas setiap sore ke sini. Hari apa di sini?
Ini sekarang tuh live Tapi- stream sekarang Senin Rabu. Senin Rabu. Oh, jadwal saya kosong tuh. Tuh, Saya kan? kosong tuh. Nah, Selasa, Kamis, Jumat kita bantuin deh tugas lu ya kan? Tugas kuliah. Biar cepat lulus udah di sini gitu. Tapi seru gak sih dunia entertainment? Nyangka nggak akan ke dunia entertainment gitu ya? Aduh, nggak nyangka lagi. Ini boleh agak putar sedikit ya? Nggak nyangka lagi. Oke. Nggak nyangka lagi. Nggak nyangka, Karena ya? nggak kepikiran buat kesana. Dari dulu belum ada cita-cita gitu, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak keluarga yang entertain juga nggak ada? Ada nggak artis yang hitam, Bang? Nggak, nanya aja. Ini mah bukan mau nyindir siapa sih. Oh, ada deng. Ini penyanyi rata-rata. Iya, Ya, orang rata-rata penyanyi. timur. Oh, enggak, maksudnya dari keluarga Nggak yang ada. nggak ada. Nggak ada. Berarti baru Baru. Gitu. Kemarin mah kan stand up, ya udah pengen stand up aja. Iya. Karena kita ngelempar, misal bikin materi, pusing nih, pusing banget bikin materi. Beres jadi punchline-nya udah jadi, begitu kita lempar ke penonton ketawa, feedback ketawanya tuh, wah, Oh itu bikin energi gitu energinya, ya. wah. Jadi lo itu kayak kasarnya bukan cari duit tapi ada kesenangan, kepuasan. ada kepuasan sendiri. Sendiri gitu Iya. ya. Itu sih memang. dia itu. kayak musisi ya. Kayak Seniman. musisi, seniman betul. Seniman. Jadi ya seniman tuh gitu kan dia nggak peduli mau dia capek keluarin duit bahkan gitu ya buat apapun itu tapi dia tuh suka dengan hasil jeripaya darahnya menjadi karya itu. Betul. Misalnya stand up lu bikin nih misalnya tipikal seniman tuh lu akan ya udah bikin karya gitu ya lu yang penting mah materi gue tersampaikan orang seneng udah happy deh. Iya, feedback orang senang ke kita Iya itu jadi wah, sesuatu. Apresiasi ya, apresiasi Apresiasi yang nilai plus dibutuhkan, gitu ya. bukan monetisasi. Bonus. Oh, ide. Woish, ngeri. Ngeri. Kalau musik gimana? Musik ya sama gitu kan. Sama Maksudnya juga bikin karya juga kan. orang tuh sampai begadang ya kan belajar musik dan lain-lain produksi segala macam gitu kan. Ya ada beberapa orang yang memang kebutuhannya industri, cuman beberapa orang kayak mungkin musisi-musisi indie gitu kan yang seniman banget ya emang ya udah gue bikin ya kan, gue beres syukur-syukur kalau ada orang dengerin tapi ini mah anak gua gitu. Iya. Ini mah anak saya gitu. saya. Istilahnya mereka Istilahnya Istilahnya tuh. mereka. Anak gitu lagu-lagunya Anak tuh ya. adalah anak gitu. Iya, penulis pun kadang seperti itu sudah menelurkan lahir nih buku gua kayak gitu kan kayak gitu. Karyanya mereka ya. Karya mereka karena gua rasa kayak stand up comedy itu kan juga sebuah karya menurut Betul, gua. betul. Karena Iya, dia punya pattern sendiri, lu punya ciri khas sendiri, bisa contoh Raditya Dika punya ciri khas sendiri, Panji. Siapapun itu kan punya setup dan punchline yang memang karakternya sendiri masing-masing gitu. Primawan juga punya karakter dengan seperti itunya gitu. Dia yang seperti itu dan lain itu sebuah karakter yang ketika itu jadi sebuah setup dan dimainkan ya menurut gue itu karya juga gitu. Betul jadi ciri khas ya. Ini di luar tadi balik lagi ke Iya. obrolan tadi. Ini Iya. jujur beneran orang pengen tahu ya. Iya, betul. Gimana caranya jadi penyiar? Oke. Nah, Ini jujur ini orang sumpah beneran pengen oke. belajar soalnya. Nah, ini basicnya ya. Basicnya oke. Basicnya lu lebih mudah lagi ketika lu seorang stand up comedian. Karena di dalam proses ketika lu belajar siaran, ya pasti itu akan diajarkan misalnya teknik-teknik yang memang menjadi dasar-dasar penyiar. Tapi rata-rata teknik-tekniknya ini itu beririsan juga dengan stand up comedy sebenarnya. Let's say bridging ada di Iya, stand up comedy ada. bridging. Di Oke. bridging ada, ya. Terus punchline ada di stand up comedy dan di mungkin basicnya dasarnya mungkin dari siaran. Punchline itu rules of three. Rule of three ya. Itu yang lo bikin 1, 2, 3 itu di siaran dipakai. Rules of three Touching, itu. touching. Touching. Betul. Touching Gitu. itu apa tuh? Touching Kayak- itu kalau misalnya di stand up itu istilahnya aduh apa ya? Sentuhan. Kayak lu apa? Ini riffing. Riffing, Riffing, riffing ya. itu. Riffing. Kalau di kita Taji selamat sore ini buat insan muda yang lagi di jalan macet-macetan sore hari ini sambil dengerin Ardan Radio. Itu touching. Kalau Iya, di- itu touching itu. Iya kan, mukanya cemberut amat. Oh iya ya inget ya sekarang tanggal-tanggal tua ya, belum pada gajian kayak gitu. Kalau kita di stand up riffing kan orangnya kelihatan. Iya. Kalau di radio gimana? Nah, Dibayangin. makanya istilahnya yang paling luar biasa itu di dalam penyiaran adalah theater of mind. Jadi ketika kehebatan seorang penyiar itu ketika dia itu akan nge-serve pendengar itu
satu tapi buat semua orang. Jadi ibaratnya satu orang, gua misalkan nyapa nih Insan Muda lagi pada dengerin sore hari ini, buat kamu nih yang lagi di jalan. Yang di jalan tuh banyak banget kan? Iya. Banyak banget ya kan? Iya betul. Tapi setiap orang yang di jalan itu akan merasa gua tuh ngobrol sama lu doang. Wah. Itu kan? Itu. Gimana caranya dia bisa ngerasa kalau gue tuh ngobrol berdua sama lu gitu? Ya itu. Karena orang radio tuh bisa banget. Gue ngerasa kalau misalkan lagi di jalan, lagi di mobil, si orang yang lagi penyiar nih kayak, dia tuh lagi ngomong ngejelasin inti ke gue gitu. Gue ngerasa gitu loh. Nah gue pengen tahu tuh, gimana caranya, lu bisa gitu sih gitu. Nah itu bisa dipelajari. Nah yang gue ini ya, yang gue alami, ya di teknik touching itu ya, pada akhirnya gue membedah sendiri tuh. Gue harus tahu gitu setidaknya tuh hal-hal yang emang relate sama orang lain. Jadi kayak memposisikan diri, gue memposisikan diri nih jadi elu gitu. Atau mungkin gue memposisikan diri, gue bayangin kayak gue lagi macet misalnya. Jadi di jalan teh orang teh mikir gitu. Ya teh keselnya gitu. Jadi teh melihat sekeliling gini. Dan itu di tengah macetnya ada orang yang ganggu ya sama ketawanya, mereka teh pacaran tapi seurina teh tarik pisan gitu. Akan sangat relate pada akhirnya. Relate. Jadi teh relate gitu. Ya sama halnya kayak stand up comedy misalkan kayak sebel enggak sih kalau di kereta gitu tiba-tiba ada orang yang ngeliatin. Itu kan sering gitu. Jadi ice breakingnya tuh dapat. Biasanya di situ ketika touching dengan kondisi jam-jamnya juga disesuaikan nih. Jam segini gitu, pasti di jalan lagi pada, nah makanya theater of mind istilahnya tuh. Kita bisa bayangin di jam segini orang lagi pada ngapain ya? Atau malam orang lagi pada mau tidur, pegang handphone. Nah itu theater of mind itu dibayangin, terus kita touching mereka, itu akan kedekatan. Kalau di stand up mungkin lo lihat penonton, ya kan? Observasi. Ya, oke. Observasinya langsung. Tapi pasti ada beberapa hal yang pasti akan ada di penonton stand up. Misalnya cewek pakai kerudung. Pasti ada nih. Lu pasti akan siapin itu buat jadi buat di riffing ya. Iya, buat di riffing kalau buat mainan nanti di panggung gitu. Iya, ya, pasti ada cowok pakai topi nih. Ada ini. Nah, kan lu disiapin nih 5 ini. Dan ketika lo naik sebagai komik kan pasti akan lihat nih. Ada nih. Pas nih, bisa keluarin langsung keluarin satu. Ya kan? Kalau yang pakai topi nih, gue udah siap nih. Selamat sore juga nih, ini topi nih, pakai ini. Kan ada sebenarnya nggak jauh beda. Ketika lo basicnya udah stand up comedy, ke penyiar sangat gampang. Sebenarnya penyiar ke stand up comedy pun bisa dan banyak ya. Banyak. Betul. Ya Panji kan penyiar dulunya. Ernest Prakasa penyiar. Uus dulu di Ardan juga. Iya, Randika Jamil. Uus di Ardan juga gitu. Jadi memang banyak gitu pada akhirnya. Dia sekilas nyaho berarti. Iya, Bang Dia. Iya, itu Ardan juga kan. Iya, jadi memang banyak lah hal yang bisa dipelajari. Berarti teman-teman yang di radio tuh observasinya sebelum datang ke sini observasi kemana-mana dulu, masa wawasan tentang itu juga harus. Iya, harus tahu. Makanya keresahannya benar-benar keresahan semakin relate sama orang tuh kayak di stand up nih. Iya. Semakin keresahan orang disampaikan kan semakin lucu tuh, semakin pecah. Terwakilkan kan semakin pecah. Betul. Sama berarti sama. Gitu. Jadi makanya magic lah, ditambah lu putar lagu yang sesuai. Waduh, ini pengen ngobrol, tapi kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oh iya, boleh. Kita ngobrol lebih lanjut lagi. Waduh, tapi saya waktunya kayak harus ciao. Terima kasih banyak ya. Hatur nuhun pisan. Ya, hatur nuhun pisan. Mungkin kita bisa kenal dia lebih jauh lagi. Apakah dia akan sering-sering datang ke Ardan? Ya, tunggu aja lah ya. Iya. Lagi terima kasih banyak udah pada nonton siaran Garmana sore hari ini. Kita pamit, stay lovely. Bye. Enjoy.